Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru mimman hajara mimma nahawlahu anha. Pada Bapak Ibu sedherek ingkang dipun rahmati wa ta'ala, tindak monggo kita sedaya tansah ningkataken raos iman, raos syukur sarta takwa dumateng Allah taala. Kelawan kathah-kathah nindakaken dawuh-dawuhipun Allah taala lan nabihi asalipun Allah taala. Candhaipun Bapak Ibu, monggo kita sedaya boten pati lupa. Kita sedaya berusaha dados tiyang-tiyang ingkang muhajir. Yang muhajir nika wal muhajiru man hajara mimma nahawlahu anha. Orang yang hijrah itu adalah orang yang dia berpindah dari apa-apa yang dilarang Allah menuju apa-apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sehingga monggo kita sedaya berusaha memindahkan perbuatan, perkataan, kebiasaan, sudut pandang dan lain sebagainya yang tidak cocok atau yang dilarang Allah menuju kepada apa-apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, sehingga kita sami saged menjadikan setiap perkataan perbuatan kita menjadi amal-amal soleh yang akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu ditunjuki dan diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Salajengipun monggo kita lajengaken pengaosan wonten ing dalu punika. Terakhir ngantos surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-50. Sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ke-51. Wonten ing ayat 51 Allah meninggalkan wa lain dan sungguh jika arsalna kami utus, kami kirim rihan angin, fara'uhu maka kemudian engkau melihatnya, melihat pada tanaman tanaman musfarron dalam keadaan
menyesal atau getun atau kecewa mimba dihi dari setelahnya, kemudian yakulun mereka kafir kepada Allah. Di sebagian tafsirnya dijelaskan ketika Allah itu mengirim angin, entah itu angin yang dingin atau angin yang panas, sehingga menjadikan tanaman-tanaman mereka yang awalnya hijau royo-royo kemudian lanas, kemudian layu, kemudian menjadi menguning. Maka kemudian mereka menjadi putus asa. Wah, dia ingin nandur melon. Pernah ada terjadi ini, teman saya. Kocok niku pertama nandur melon, Pak, panen tumbas mobil. Nandur kedua ngedol mobil. Yes. Jadi ketika nanam pertama kali itu memang hasilnya bagus, padahal belum banyak sing nandur, tapi regone larang. Baru nandur kedua tambah oke, ning tambah bangkrut karena layu sebelum berkembang. Akhirnya kemudian mobilnya dijual. Ya. Alajeng semangat Bapak Ibu, tiang-tiang kalir menika ketika usahanya itu gagal, maka kemudian mereka berputus asa. Barne putus tambah kafir. Wis tak rewangi ngene-ngene, akhirnya ya mung bluk. Akhirnya ya mung rugi, wis akhirnya kemudian mereka tambah kafir. Lah itu adalah bagian atau ciri-cirinya orang-orang yang kafir yang tidak perlu kita tiru. Sebaliknya kita sami kedah sadar ya jenenge wong urip ten donya niku pasti dan pasti ada ujiannya. Pramila wonten ing surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat yang ke-35 Allah menjelaskan kullu nafsin, tiap-tiap jiwa, tiap-tiap orang dha'iqatul maut akan merasakan, akan menjumpai kematian. Siapapun orangnya, entah itu orang besar atau orang kecil, orang kaya atau orang miskin, orang yang soleh atau orang yang toleh, tetap akan mati. Nah kemudian sebelum kematiannya, wa nablukum, dan sungguh kami akan menguji kamu wahai manusia, bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan dengan kebaikan. Kadang diuji dengan sakit, kadang dengan sehat, kadang dengan nikmat-nikmat yang banyak, kadang-kadang dengan kesempitan rezeki. Sedaya berarti dados fitnah. Ketika diuji dengan syari, dengan keburukan itu untuk menguji kesabaran. Nandur pari, nandur jagung, nandur buah-buah yang layak tidak panen, sabar ora. Dodolan rapayu, sabar ora. Diparingi nembe gerah, sabar nopo mboten, dan sebagainya. Wal khairi, dan juga dengan ujian kebaikan, kesuksesan untuk menguji kesyukuran. Diparingi panen raya, duit apa, hasilnya bagus, syukur atau tidak. Diberi pas jualannya, dodolannya laris, berarti ini kata syukur apa mboten. Walaina turja'un, dan kepada kami Allah turja'un, kalian akan dikembalikan untuk ditanyai tentang apa yang kita lakukan. Monggo sami kedah siap menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah, ujian-ujian dalam bentuk apapun. Nah, supados kita sami saged mengatasi ujian, menghadapi ujian dengan baik, pramila kata-kata belajar kados sekolah, nek durung ujian
nembe pelajaran ngisi katekki lho kalau carane Nabi Sulaiman menghadapi nikmat berupa harta benda yang banyak, keadaan yang tinggi, bagaimana dia bersyukur. Dia mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwani a'akur am aku. Ini semua adalah karunia Tuhanku, bukan atas kehebatanku, bukan. Harta benda yang banyak adalah paringi pun Allah. Liyabluwani a'akur am aku, untuk menguji kepadaku apakah aku termasuk orang-orang yang syukur atau orang yang kufur. Mamaya 10, Pak Mamaya 10 nafsihi, maka barang siapa yang mau bersyukur, hasil kesyukurannya adalah untuk dirinya sendiri. Napa hasil syukurnya? La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian mau bersyukur, maka kami Allah akan menambah nikmat-nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, jika kalian kufur, maka aku akan ganti nikmatnya menjadi azab siksa musibah. Terus tandhaipun Bapak Ibu, selanjutnya wonten ing surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat yang ke-168 Allah berfirman, wa qatta'nahum fil ardi umaman. Dan kami pisahkan, kami potong, kami bagi-bagi fil ardi di bumi itu umaman, umat-umat, umat kelompok A, kelompok B dan lain sebagainya. Minhum sholihuna, sebagian dari mereka umat-umat tadi ada yang termasuk golongan umat yang soleh. Wa minhum dunan dzalik, dan yang sebagian tidak atau bukan seperti itu, berarti umat yang soleh. Siji soleh, siji soleh. Contoh di Mesir, Pak, di Mesir. Di Mesir ketika zamannya Nabi Yusuf, ya kita kenal nanti ada Kitfir, itu kebanyakan adalah orang Islam. Ketika pada zaman Nabi Musa sing kuwasa sinten? Fir'aun. Ya. Di ada kalanya suatu daerah, suatu masa sing kuwasa niku wong iman. Suatu masa ya sing kuwasa wong kafir. Dibolak-balik begitu. Ya. Nah, semuanya itu untuk apa? Untuk wayablu wa balonahum bil hasanati wasayyiati. Untuk kami Allah menguji kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan dan juga dengan keburukan-keburukan. Lalahum yad'un, supaya mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Terus kalau kita cermati, dimanapun tempatnya, yang namanya kebaikan dan keburukan bisa berubah dan saling menggantikan. Negara seperti Uni Soviet yang dulu kita kenal dengan negara komunis, kita mendoa kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang bersamanya. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya, jadi Bapak itu memang dianggap ngangge tempo, makanya contohnya dan enten tiang diuji dengan sakit wayahe niku 3 sasi, Pak. Niku nek dari 3 sasi yo ora bakal mari. Ngoten. Tapi kita harus usaha. Lah usaha kita itu sebagai ikhtiar, sebagai amal soleh. Mungkin yang potensi langsung mari, Pak, dengan cara yang sepele itu bisa mari. Ya contohnya Nabi Ayub, mari ini kan andil aku, Nabi aku
Ring sakit dengan gudik borok luka sak awak niku marine buat nganggo salep Pak. Cukup apa? Atus ana. Allah Ta'ala perintahkan untuk atus. Niku mungkin dadi mari kabeh gampang banget untuk menyembuhkan kita. Tapi kita isi tidak mari harus usaha, jangan mudah bermentani mari baik. Gitu. Kalau kita nggak usaha, ya kita nggak dapat apa, nggak dapat pahala. Terus, kemudian setelah itu sampai berkata begitu, terus ke dalam bahwa pertama amat sangat dekat, gampang bagi Allah untuk menolong hambanya. Contoh Nabi Ibrahim sudah diikat di Bondo. Terus mereka pun diurupi api terus dilempar. Kira-kira dalam waktu singkat itu kira-kira corone nyelamatkan diri kira-kira berapa? Nek diakal Pak, nggak ada cara. Tapi dengan mudah gampang. Allah Maha Kuasa. Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, sekarang kamu jadilah dingin. Kowe biasanya panas iyo, saiki dadi adem. Dan selamatkan Ibrahim. Maka dengan ucapan itu apinya panas, tapi bagi Ibrahim jadi dingin. Sampai kayu-kayu yang dibakar sudah habis semuanya, Ibrahim tidak terbakar. Semangat lagi pada zaman Nabi Musa dikejar Fir'aun nih, ngarep laut burine, tentara Fir'aun maju mati mundur mati. Ya Allah gampang saja buat solusi, ya, dengan di belakang laut selesai. Lah Tuhannya Musa, Tuhannya Ibrahim sama dengan Tuhan kita, janjinya juga sama. Sing boten padha nggih kurang padha, nggih. Niku nopo amal kita. Gitu? Amal kita sing rapatek padha, maka kita samakan. Kita tingkatkan. Insya Allah kalau kita semakin meningkatkan amal, Allah akan semakin mudah memberikan pertolongan kepada kita saat-saat kita butuhkan pertolongan. Kalau kami yakin dengan kemampuan Allah menolong kepada kita. Sehingga tidak ada kata putus asa di dalam Islam. Terus kemudian kadang-kadang orang itu ketika diberi harta yang banyak atau sedikit, sing dipandang niku nek okeh berarti mulya, nek sithik berarti hina. Maka ada kesalahpahaman malah terhadap harta. Padahal itu jane kabeh merupakan ujian. Pramila wonten ing surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat yang ke-15 dan 16, Allah menjelaskan pandangan umumnya manusia terhadap harta, seakan-akan harta itu sebagai bentuk kemuliaan dan kehinaan, padahal itu adalah ujian. Wa amal insanu, maka adapun manusia itu, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Allah menguji kepada mereka, apa ujiannya? Berupa fa'akramahu wa na'amahu. Allah memuliakan bimakna memberikan jabatan, diparingi jabatan jadi ketua RT, jadi lurah sampai jadi presiden, atau munggah pangkat, atau yang lainnya. Dan warna amu, dan diberi nikmat tambah hartanya, jabatannya tambah tinggi, gajinya tambah tinggi, bonusnya tambah banyak, dan sebagainya. Maka fayaqulu, maka dia berkata, oh Rabbi akromani, Tuhanku Allah telah
memuliakanku dengan harta dan jabatan yang ada padaku. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun ketika Allah mengujinya dengan apa? Faqaddara alaihi rizqahu, mengkadarkan, menyempitkan atasnya rezekinya. Dodol rapayu nandur pari ora panen, kemudian di PHK atau mungkin gajinya dipotong karena suatu sebab, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi ahanani, Tuhanku telah menghinakanku. Terus kalau kita hubungkan dengan ayat yang kita bahas, sebagian orang itu ketika diuji dengan kesempitan, dia memaknai, dia menganggap itu sebagai suatu kehinaan. Kalau diuji dengan kesuksesan, dia memaknai sebagai suatu kemuliaan. Padahal Bapak Ibu, sama nikahkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter, bukan yang paling cantik atau ganteng, tapi yang paling takwa kepada Allah. Meskipun kaya atau miskin, pinter atau bodoh, kalau takwa itu mengat di hadapan Allah. Meskipun kaya atau miskin, pinter atau bodoh, nek maksiat kepada Allah, kafir, maka dia hina di hadapan Allah. Kalau kita sani pas diparingi sempitnya rezeki atau musibah apapun, mari kita gunakan sebagai wasilah untuk semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Disabar-sabar nih, jane diplomet sabar. Nek pripun kadang sabar kuwi angel. Kalau yang nasabnya Bapak Ibu, orang itu akan semangat dalam apapun kalau dia masih punya harapan. Kalau nggak punya harapan, ya tidak akan semangat. Oh, di balik sakit itu, insya Allah sakitnya akan menjadi kafaroh dosanya jadi kiamat. Oh, dengan sakit itu kemudian dia akan semakin banyak mendoa, gitu Pak. Wong loro kalih wong sehat niku ndongane kayak pundi kira-kira. Nah, coba nggih. Ndongane ka wong loro. Mergone butuh gitu. Nek sehat kadang kelamote butuh. Gitu. Kita harus banyak memahami niku. Nah, dengan kita masih ada harapan, maka insya Allah akan semakin semangat. Tapi nek pun boten ada harapan, nggih akhirnya pun putus asa kelompok atau tiang-tiang kafir. Termasuk kelompok nek wong iman niku nandur pari pangan terus ada harapan. Apa harapannya? Pahala. Dalam kafir nggak punya harapan. Makanya persepsi sing mekaton itu monggo kita telaraken. Kenikmatan, kesusahan yang ada pada kita kabeh pun dikesakne Allah untuk menguji kepada kita. Makanya pentingnya terus berusaha, berusaha untuk sukses dalam setiap ujian yang diberikan kepada kita. Kemudian perintah untuk tidak berputus asa. Dalam kisah Ibn Nabi Yusuf, ketika Nabi Yakub bapaknya Yusuf berkata kepada anak-anaknya, ya bunaya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah sana ke Mesir. Pada kasus maka carilah Yusufa dari atau kepada Yusuf wahai dan saudaranya. Adimu cah loro golek ono, mulai pripun alamatnya mboten nenten. Halo Pak, kowe mbok kapanan Pak Dimu
Pak Deputi sing omahe Banyuwangi lalamate empuk wong Banyuwangi ngono Pak. Kon mulai wong ten Banyuwangi rene alamate kira pripun Pak? Wangel Pak. Tapi wala pai asu ini ada kasar. Dan janganlah engkau putus asa mewakilkan dari harapan kepada Allah. Meskipun seakan-akan tidak ada petunjuk, tapi yakinlah bahwa Allah itu zat yang maha tahu. Wis pokoknya itu usaha gitu. Donga kepada Allah. Bahkan jangan Bapak Ibu, di balik usaha kita itu terus kita akan diberi petunjuk Allah. Dan dengan petunjuk itu kita akan menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi pentingnya kita jangan sampai putus asa. Lek piye kabare lah ya ngene iki arep apa meneh wis tak tambahke nang rumah sakit ngantek pirang-pirang rumah sakit kon tuku herbal ngantek sing dodol tak tuku sisan. Sing mijet, sing bokap, sing macem-macem ning akhire ya ora mari-mari ora apa-apa, rasa putus asa. Kabeh iki wis dikersake Allah, sing zat sing maha bijaksana yang lebih bijak dibanding dengan kita. Yang mungkin Allah karena saya kali panjenengan di paling loro gen menghapuskan dosa-dosa panjenengan. Sebenarnya kononnya dari penak lagi dosa kerbane sentek dosane. Jadi kami jangan sampai putus asa dalam hal apapun. Sekali mata, sekali mata. Kita bayangkan kisah Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim sudah selesai bangun Ka'bah, terus Allah dawi Ibrahim, ya Ibrahim, wa anzin linasi bil haji. Umumkan serulah masa untuk haji ke Baitullah Pak. Di tengah padang pasir sirane penghuni kok kongkon ngumumke wong kongkon napa haji. Ibrahim berjalan ke selatan tekan itu Pak. Terus bengok-bengok, ayo padha haji. Ora enek sing krungu, ora enek wong. Kemudian ke utara juga begitu. Utara tekan lor ya bengok-bengok, ayo padha haji. Ya ora enek sing teko. Ngetan mulon ada sing teko. Tapi setelah sekian ratus tahun sing teko niku antri Pak, malah daftar Pak malah kudu ditunda baru teko. Kita jangan putus asa. Ulang ngaji sing diulang ki wong loro matune jelungan Senin teko akhir teko, Selasa ben teko sik ora teko. Mboten putus asa nek penjalan sedo terus alih ben iku duwe murid 200 penjalan entuk tekan 100. Jadi harapan jauh ke depan, jangan sampai cuma hari itu. Jadi makanya kita sami jangan sampai putus asa. Layak mewakilkan ilah kaum kafirun, tidak akan dia itu sesuatu putus asa dari kami orang kecuali orang-orang sing kafir. Nek wong iman boten badhe putus asa meskipun tekan matine ora kurang mergo yakin dengan adanya akhirat. Di akhirat mungkin akan mendapatkan. Umpama ibu ngapunten panjenengan dadi wong iman tekan sedo ki kepengin nganggo gelang emas ning tekan sedo ora tau nganggo gelang emas. Anggone gelang karet kuwi. Insyaallah nggih jeneng akhirat dunya ampun to wong nganggo gelang emas siji, mbok ngantek 20 to wis. Bisa. Jadi kita mengatakan wong imanku harapannya justru di akhirat niku wae. Pengen kasih ngantek tekan mati ora kasih mboten masalah, sing penting pun niat pun diganjar Allah Taala, pun niatnya pun diganjar Allah Taala. Ya jangan sampai kita putus asa. Lajeng tipe orang dalam
menghadapi ujian. Nabi ngendikaken inna idzomil jazai ma'a idzomil salat. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya ganjaran itu bersama sesuai dengan besarnya ujian. Gitu. Nek ten tinju enten tinju kelas bulu bagaimana? Enten tinju kelas berat. Nek ten iwak enten teri enten kakak. Kelas teri nopo kelas kakak? Ye. Maka kita juga begitu. Kita itu kalau diuji pilih sing abot nopo sing enteng. Kita kadang-kadang mawon enteng iki ganjaran sithik. Lah nek kuat gede nggih monggo sing gede. Maka ketika kita diuji yang berat kita harus berbahagia. Alhamdulillah. Nek soal rodo angel sithik insyaallah nek sami iman bakal diparingi pitedah. Terus wa innallaha ada suatu idza ahabba qauman jika menjaga pada seorang ibtalahum Allah akan mengujinya. Itu sing diuji justru yang dicintai Allah Ta'ala. Sing diparing ujianku sing dicintai Allah Ta'ala. Waman rodiya kalau itu maka barang siapa yang dia ridho kepada ujian kepada dia maka Allah akan ridho kepadanya. Wa man sakito walau suku dan barang siapa yang dia marah waku wong larat kok kai lorone wong sugi wong lari yo lorone pilek patok wae kok malah jantung ya ibu mereka tidak rindu maka Allah juga tidak rindu kepada dia saya monggo kita sami kedah berhusnudon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala bahwa zat yang alim, zat yang hakim, zat yang maha tahu, zat yang maha bijaksana dengan segala ketetapannya. Contoh kayak nek enten tiang wis gene esuk niku obat latihan bar-bulan itu terus dikongkon nggawa beras sak kilo kira-kira lah. Wae bodoh tak nih kon nggawa beras sak kilo kira-kira ngontane ku ngenyek mboten. Lagi gonan nang Pak Bu beras ki sampe dan 1 kilo. Wow, ora cucuk to Pak lha. Lah nek wis wong kuat iki diparing sing abot ben cucuk ning wau. Nggih, saya menika monggo kita sami katakan sundun ridho terhadap setiap apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Lajeng sebagian alim alias orang yang alim dia berkata, saya itu tidak bisa mengetahui apakah sholat saya, puasa saya diterima Allah atau tidak. Tapi kalau bab ridho saya bisa mengetahui Allah ridho atau tidak. Dari mana? Dari keridhoan saya. Kalau saya ridho, Allah ridho. Kalau saya tidak ridho, Allah juga tidak ridho. Berarti mengukur Allah ridho dan tidak itu ukurannya adalah keridhoan kita. Nek kita ridho, Allah ridho. Kalau kita jalan, Allah juga tidak ridho. Maka mari kita belajar untuk ridho. Jadi kembali pada yang kita bahas bahwa ujian musibah itu yang kemudian menjadikan orang kafir putus asa, tapi kita sebagai orang beriman tidak akan putus asa. Lajeng materi cara ibu Bapak Ibu untuk membahas mungkin berita-berita yang sempat viral di media massa, di media sosial yang mungkin sedikit banyak ada hubungannya dengan akidah kita yang juga perlu kita tangani, yaitu di antaranya yang akhir-akhir ini ngetren viral ada pernyataan orang yang
ingin melihat atau ketemu Tuhan. Ya, ini kok ngomong Spiderman barang ini. Sebentar. Pak Das mikir nggak bisa. Pak Das harus berdoa. Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video pria yang mengaku bernama Gus Arya menantang Tuhan. Selain diedarkan oleh sejumlah akun di media sosial, video juga diupload di channel YouTube Gus Arya Official dengan judul yang kontroversial. Dalam video, Gus Arya yang mengaku bagian dari Cyber NKRI Anti-Hoax menjelaskan cengkeramannya dengan pihak-pihak yang kerap menjual ayat agama. Ia juga meminta pihak-pihak itu menunjukkan kepadanya Tuhan yang mereka yakini. Yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama, dan seperti itu. Pengiyakan juga, mana Tuhanmu sekarang? Mana Allah yang kamu yakini tunjukkan sama saya? Jawab itu, mana Tuhanmu tunjukkan sama saya? Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo, tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Kenapa? Kamu tidak ada sedikit pun nur Allah tidak ada. Gara-gara video ini, tagar tangkap Gus Arya sempat trending di Twitter. Sejumlah pihak juga mengecam pernyataan Gus Arya yang dinilai menyinggung Tuhan. Hingga kini belum ada informasi adanya pihak yang melaporkan masalah ini ke pihak berwajib. Tidak penting ngurusin. Kita prinsip Bapak Ibu, memang kalau dalam Islam, dalam Islam siapapun orangnya sampai sekelas Nabi pun di dunia tidak akan bisa melihat Allah. Kita turunkan beberapa dalil. Yang pertama, manusia tidak akan bisa melihat Allah di dunia. Yang pertama surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 153. Rikolo tiang-tiang Yahudi bertanya kepada Musa tentang Allah, terus pengen ketemu Allah. Yas'aluka al-kitabi, bertanya ahli kitab kepada Muhammad, antunazil alaihim kitabah minas sama, bahwasannya supaya Allah menurunkan kepada mereka kitab dari langit. Di wong Yahudi niku ora perlu kadumat mergone kitabe wong ucapan atau bacaan. Lah nek kowe nabi tenan ya mbok kitabe turun saka langit. Terus Allah ngendika, "Bapak saklo Musa akbar min dari karo ngono kuwi kelakuane Yahudi ya ngono mau." Zaman Nabi Musa ora mung ngono. Wong Yahudi kuwi mau padha njaluk kepada dan yang lebih aneh, yang lebih besar. Apa itu? Faqalu, maka mereka berkata, Arinallah jahrotan, kami ingin melihat Allah dengan mata kepala. Lalu kondone nang pojok kono ketemu Allah Ta'ala. Lah aku ora ngerti ya wis iso ngapusi. Dari podo fere iki Allah kalau kita harus berhadapan ngono. Nek niku wong-wong Yahudi. Terus kalau Paulus itu biru maka kemudian Allah berikan mereka bledek, saya ngono disamber bledek, akhirnya mereka mati. Itu pada zaman Nabi Musa. Nah terus kemudian sampai juga pada tingkatan Nabi Musa ketika di Tur Sinai. Nabi juga kepengen melihat Allah. Itu kelasnya Nabi, orang kelas orang biasa. Walamma ja'a Musa limikotina, dan ketika Musa datang untuk menjumpai kami, Wakal Rabbu, dan Allah berfirman kepadanya. Qala Musa berkata, Matur Rabbi aini angtu ilahi, wahai Tuhanku, pertunjukkan padaku, aku ingin melihat kepada Engkau. Itu sing masuk Nabi Musa. Terus Allah ngendika, qala, Allah bilang lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat aku. Wahai nuru ila jabal, maka coba kamu lihat pada gunung itu.
Wa ini takoro maka tahu seandainya nanti kamu masih tetap di tempat kamu, fasau tadi maka kamu akan bisa melihat aku. Kemudian saya lama tadawud lil jabari, maka ketika akan menampakkan wujudnya di gunung, jalhudakan gunung sing gedhe niku ambyar. Bakal salah dan Musa jatuh tersungkur terus pingsan. Niku kelasnya Nabi Musa. Mungkin nek pengen lihat Allah lipat tahun terus pingsan. Nah, ini kelas wong biasa. Terus dengan pangapunten, memang Tuhan kita niku sekarang masih belum bisa ya sebagai ujian bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, insya Allah orang beriman besok bagi melihat Allah di surga. Sebagai dijelaskan pada surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat yang ke-22-23. Wujuhu yawma idzin nadhirah, orang beriman itu besok di surga akan berseri mukanya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka akan memandang Allah itu lebih indah, lebih suka, lebih nikmat dibanding dengan melihat apapun yang indah. Melihat lawan jenis yang indah, apa-apa termasuk umpama mersani wong wedok wahyu, tadi kalau senang banget Pak. Nah, maka melihat Allah akan lebih suka lagi. Termasuk ibu mersani wong lanang bagus ngumpuli Nabi Yusuf, ini bukan dandan tangannya keperang rakroso. Lah, melihat Allah lebih indah lagi. Bahkan kemudian diterangkan dalam hadis Nabi bersabda, "Hi orang beriman, innakum satawna rabbakum." Sesungguhnya kamu besok akan bisa melihat Tuhan kamu, kama tarona hadal koma, seperti engkau melihat bulan ini. Jadi kenapa nek pas padang bulan ngoten niku wong delanggu yo weruh bulan. Wong Kalto nggih weruh bulan, wong Solo nggih mboten. Iki kabeh sing ngerti ning mboten sangsusukan, kabeh mirsani. La tandauna fil, ya tidak akan susah dalam melihatnya. Jadi besok kita akan melihat Allah dengan mudah. Nah, terus pripun carane ben saged mirsani? Wa tatatum ala ta'lu, dan jika kamu mampu untuk tidak terkalahkan ala sholatil qoblatul samsi, yaitu untuk menunaikan sholat subuh atau sholat sebelum munculnya matahari, wa sholati qobla ghurubiyah, dan sholat sebelumnya sebelum tenggelam, di mana sholat asar, fa'alu maka sholatlah. Terus singkatipun, untuk membahas atau mengomentari orang yang dia ingin melihat Allah di dunia, maka memang kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia. Tapi insyaallah nek wong iman niku binti akan melihat Allah dengan jelas. Nanti kemudian kalau patusakan setelah mengatakan begitu, orangnya kemudian kena penyakit wajah niku medar darahnya. Jadi wajahnya keluar darahnya. Kelawan ento sing pendek mawon kedawan ini
wajahnya keluar darah. Niku betul luka, dia waktu keti terus. Ya Allah. Saya itu bingung. Masya Allah. Ya Allah. Nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Kenapa keluar darah terus? Ini saya nggak ada luka. Oke. Jadi berikutnya Allah akan menunjukkan kekuasaannya terutama kepada orang-orang yang menentangnya. Kalau monggo kita sami istiqomah dijaga sampai akhir ayat. Mengatakan ingin saged kolaborasi wonten pepanggihan sampun punika mungkin wonten panggalipun. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri kanthi doa majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.